Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Kita akan berbicara tentang freedom of expression atau kebebasan berekspresi yang mungkin saat ini lagi rame ya. Kemarin Anda sudah saya minta melihat ILC yang terkait dengan Undang-Undang ITE yang tentang kebebasan berekspresi, disebutkan bahwa oleh Profesor Andi Hamzah bahwa di sana sebenarnya hukum dari Undang-Undang ITE itu awalnya harusnya tentang hukum administrasi ya, tentang administrasi. Jadi penyelesaiannya itu masalah administrasi, tidak sampai mengarah ke pidana. Oke, tapi kita bahas aja kebebasan berekspresi yang ada saat ini terkait dengan undang-undang ITE yang saat ini ada. Nah, kalau kita bicara tentang kebebasan berekspresi gitu, kita bisa melihat di Universal Declaration of Human Rights di pasal 19 disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berpendapat, berekspresi ya, mencakup kebebasan berpendapat ya, intervensi, menerima, berbagi informasi dengan ide melalui media apapun tanpa memandang batas negara. Jadi ini mungkin kalau dari sebelumnya kita membahas privasi, sekarang kita membahas masalah kebebasan di sini ya. Jadi agak berbeda di sini ya. Kemudian di sini di pasal Undang-Undang UUD 1945 Indonesia di amandemen di sana disebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Ya. Kemudian diamandemenkan lagi setiap orang berhak untuk berkomunikasi, memperoleh informasi, menggemam pribadi, berhak mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah ya. Jadi menggunakan saluran yang ada. Ini kebebasan ekspresi menurut UUD 1945. Kemudian disebutkan lagi di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 bahwa pasal 14 setiap orang berhak untuk berkomunikasi ya, memperoleh informasi, kemudian menyimpan, mengolah, menyampaikan informasi tersebut dengan segala jenis saran tersedia. Bahkan di pasal 32 ada kemerdekaan dan rahasia terkait surat menyurat ya melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu. Nah, ini di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Nah, ini. Nah, kemudian di Undang-Undang ITE Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 disebutkan bahwa yang terkait dengan kebebasan ekspresi itu ada di pasal 27 ayat 1 gitu ya. Jadi kalau setiap orang sengaja mendistribusikan, mentransmisikan yang ya melanggar kesusilaan ya, jadi yang harus digarisbawahi adalah melanggar kesusilaan. Nah itu. Jadi kebebasan ekspresi jangan sampai melanggar kesusilaan. Kemudian di pasal 27 ayat 3 ya ini yang sering dipakai sampai saat ini adalah mengandung muatan penghinaan dan pencemaran nama baik. Ini ya biasanya dikit-dikit pencemaran nama baik gitu ya. Dan lagi yang ini ya pasal 28 ayat 1 menyebarkan berita bohong. Di pasal 28 ayat 2 disebutkan, nah ini kasusnya Ahok kemarin ya, terkait dengan menimbulkan rasa kebencian, permusuhan, ya, sara. Nah ini di pasal 28 ayat 2. Jadi kalau kita melihat yang di UU ITE itu, yang terkait semua itu ada di pasal 27 dan pasal 28. Nah sekarang kita berbicara tentang berekspresi, ini ada contohnya ada sexting. Jadi sexting saya tidak perlu memberikan contohnya gitu ya. Jadi menurut Livingston, the exchange of sexual message or image. Jadi tidak hanya image-nya aja atau video, tapi di sini kata-katanya. Nah, kemudian juga bagaimana kita membuat sharing forwarding sexual suggestive nude or nilai nude image itu juga termasuk dalam sexting gitu ya. Nah, kemudian ada option speech. Option speech. Jadi speech itu sebenarnya dibagi jadi 3 ya. Jadi yaitu setiap orang memiliki hak untuk pidato politik ya, pidato urusan publik. Jadi ini speech. Kemudian yang selanjutnya adalah perkataan yang tidak ada yang berhak. Jadi maksudnya yang tidak diperbolehkan. Jadi bicara cabul, pornografi gitu ya. Kemudian speech yang ada orang yang sebagian berhak, ada yang tidak, lain tidak berhak. Jadi speech itu ada 3 tadi ya. Nah, sebenarnya apa sih obscenity itu? Jadi ini berasal dari kata bahasa Latin obscanea. Jadi artinya di luar panggung gitu ya, di luar batas gitu ya.
Jadi adalah setiap ucapan atau tindakan yang menyinggung moralitas umum pada waktu tertentu. Ya, pada waktu tertentu. Jadi ada waktunya di sana obscene speech. Nah, menurut Miletes disebutkan bahwa apa sih standar dari obscene speech itu, yaitu ya. Jadi bisa jadi menurut orang, jadi orang luar atau orang sana itu beda gitu. Jadi maksudnya ada standarnya di sini. Jadi dilihat dari orang kebanyakan komunitas itu kalau menurut mereka pidatonya itu seperti apa atau perkataannya itu seperti apa. Karena ini berbeda-beda ya. Kemudian ucapan ini menggambarkan, menjelaskan, menyinggung secara jelas apa enggak. Nah, kemudian ucapan itu secara tidak memiliki nilai sastra, tidak memiliki seni. Nah, itu bisa dimasukkan dari obscene speech. Jadi ada tiga kriteria seperti ini. Kemudian defamation. Defamation itu apa? Fitnah sebenarnya, pencemaran nama baik tadi di pasal 28 ya. Disebutkan di sini pasal 27 ayat 3, maaf, pasal 27 ayat 3. Jadi menyebarkan pernyataan yang salah yang menyebabkan reputasi seseorang, kelompok, sara, pemerintah dan lain-lain ya merasa terganggu gitu ya. Jadi fitnah gitu ya. Jadi kemudian kriteria fitnah ya. Jadi kata fitnah menurut Ron Hakim itu apa? Jadi ada kriterianya kan, khawatir kita memiliki perbedaan. Jadi kriterianya apa? Tuduhan atau pernyataan tersebut salah. Yang kedua adalah menghakimi karakter subjek. Kemudian disebarluaskan kepada pihak ketiga. Jadi misalkan kalau kita memang mau ini ya, jadi kita harus benar-benar kritik ya. Jadi kalau kita kritik berarti langsung ditujukan ke orangnya, tapi nggak perlu kita disebarluaskan ke pihak ketiga, itu juga bisa menjadi defamation gitu ya. Kemudian merusak reputasi subjek. Nah, kemudian selanjutnya adalah sengaja atau mengabaikan fakta. Nah, itu kriteria dari defamations. Nah, defamation itu ada dua. Yang pertama adalah lisan, yaitu disebut dengan slander, dan libel. Libel itu dengan tulisan. Tulisan itu bisa pakai sosmed gitu ya. Misalkan kita publish sesuatu di Twitter, di Facebook, atau di WhatsApp status kita. Nah, itu termasuk dari libel. Defamation menurut KUHP ya, jadi tadi kan saya sudah menyebutkan pasal 27 ayat 3 dari UU ITE, tapi sebenarnya di pasal KUHP sendiri sebenarnya sudah ada. Jadi ya pertama pencemaran secara lisan itu di pasal 310 secara tertulis, ada 310 juga tadi ayat 2. Ada fitnah di 311. Jadi mulai 310 sampai 321 itu related dengan defamation. Nah, penghinaan ringan 315, pengaduan palsu 317, persangkaan palsu 318, penghinaan kepada bahkan orang yang sudah mati itu juga dilindungi, jangan difitnah gitu ya. Ada di pasal 320 sampai 4321 KUHP. Jadi ini termasuk defamation yang ada di ini. Jadi tidak sekedar di Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3. Nah, kemudian apa yang biasanya dilakukan untuk yang sebenarnya ini kontrol akses ini adalah salah satu cara untuk melindungi jadi kebebasan berekspresi. Jadi ada menggunakan URL filtering, jadi blok URL atau domain name. Jadi kalau kita tahu bahwa itu situs porno dilindungi gitu ya, kita sudah blok. Kemudian ada keyword filtering, jadi memblok berdasarkan keywordnya atau frasenya gitu ya. Kemudian ada dynamic content filtering. Nah ini konten website yang dievaluasi sebelum ditampilkan. Jadi ini merupakan kita kadang nggak tahu ya, kadang kan orang-orang itu URL-nya itu misalkan dia disama-samain dengan URL orang-orang yang ini ya, apa namanya, yang sudah terkenal, misalnya Google, sebenarnya orang ngetikkan Google gitu ya, itu larinya ke misalnya ke website porno atau apa gitu, itu yang ini. Nah, kemudian anonymity. Jadi di kebebasan berekspresi orang kadang tidak pakai namanya gitu, dia menyembunyikan identitasnya gitu ya. Misalkan kayak kemarin misalkan yang sering terkenal itu ada Trio Macan kayak gitu, atau apa Digembok. Nah itu kan juga dia anonim gitu, sebenarnya namanya siapa kan kita nggak tahu gitu ya. Jadi bagaimana cara mengidentifikasi akun anonim gitu ya, akun bot gitu, itu bisa pakai greedy algorithms gitu ya. Greedy algorithm itu dicoba-coba gitu sampai menemukan hasil yang optimal. Kemudian ada social analisis dengan melihat orang ini tuh temennya tuh siapa aja gitu ya. Jadi kan kita bisa lihat. Jadi kalau misalkan dia temennya juga sama-sama orang status yang tidak jelas, juga sering nggak update, itu kan
kita sudah ketahuan ya, itu ada social network, ada egg profile. Egg profile ini sebenarnya karena pertama kali kita bikin akun di Twitter itu kan gambarnya kan ini telur gitu ya. Jadi sudah ketahuan kalau misalkan profilnya nggak pernah diganti ya cuman itu aja kan bisa jadi anonim gitu ya. Kemudian source-nya itu kita bisa ngelihat kan biasanya kalau kita update status ya, status di uh, Instagram, di Facebook, di Twitter itu biasanya ada ini dia update-nya dari apa. Kadang-kadang kan update-nya itu mungkin tidak dari HP gitu, mungkin dari apa gitu. Jadi itu bisa ketahuan gitu ya. Jadi ini. Kemudian ada menggunakan digital forensik. Oke. Nah, selanjutnya adalah corporate blogging. Jadi corporate blogging ini mereka ini perusahaan menginginkan kayak review bahwa kayak ya semacam endorse lah dari karyawannya atau apa di blog pribadi mereka menjelaskan tentang organisasinya dia. Jadi apa biar biar apa namanya orang lebih tahu gitu. Misalkan saya punya blog sendiri gitu, saya cerita tentang ITS bla 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 seperti ini gitu. Jadi itu merupakan keinginan ya dari karyawan-karyawan dari perusahaan tersebut untuk ini. Walaupun kadang itu kebebasan ekspresinya juga harus tetap dijaga di sana. Kemudian ada pornografi ya. Kalau menurut Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 pasal 1 disebutkan bahwa pornografi itu gambarnya sketsa ya, ilustrasi, foto, tulisan sampai suara, bunyi, gambar yang menunjukkan kecabulan eksploitasi seksual. Nah, itu termasuk pornografi. Jadi ini ya diatur dari undang-undang tersebut ya. Nah, kemudian local guide itu juga salah satu kebebasan berekspresi juga gitu ya. Jadi menurut penelitian yang ada juga kita harus bisa membedakan local guide ini kan ini ya di Google gitu ya. Jadi caranya saat ini kan kita bisa memberikan review terhadap tempat-tempat yang kita kunjungi sehingga kita bisa dapat reward gitu-gitu ya. Nah, itu kadang-kadang kita memberikan review juga tidak ini ya, tidak fair kayak gitu. Jadi kadang tidak sesuai dengan ininya. Nah, itu yang harus dijaga di sini di local kebebasan berekspresinya. Kadang di penelitian tuh bagaimana membedakan antara opini dan fakta gitu ya. Itu sangat ini. Kemudian crowdsourcing. Nah, crowdsourcing ini juga salah satu cara yang digunakan untuk meningkatkan pengetahuan kerjasama antar masyarakat sehingga bagaimana semua orang terlibat untuk membuat sesuatu. Nah, ini salah satu part of kebebasan berekspresi gitu ya. Karena apa? Kita bisa membuat sesuatu kemudian kita sebarluaskan. Ini ada bermacam-macam crowdsourcing. Yang pertama ada kolektif intelijen gitu ya. Kolektif intelijen itu jika kita menyelesaikan masalah ya dengan ilmu yang kita miliki gitu ya. Misalkan contohnya adalah open source gitu. Misalkan Linux ya, kernel Linux itu secara crowdsourcing bareng-bareng, yang develop tuh bareng-bareng gitu ya di GitHub kayak gitu. Kemudian ada code creation. Nah, code creation itu kita membuat konten gitu secara gratis gitu ya. Dan kemudian contohnya adalah blogging, sosial media, YouTube gitu ya, banyak sekarang. Kemudian ada code voting, jadi memberikan opini, ide-ide. Jadi misalkan change maker kayak gitu ya. Itu tolong dong tanda tangan ini kayak gitu. Itu termasuk code voting. Kemudian ada code supporting dan funding. Misalkan kita bisa ya aksi cetak tanggal, Kickstarter gitu ya. Jadi intinya kita bisa membiayai orang bersama-sama. Nah, kemudian manfaat crowdsourcing adalah meningkatkan produktivitas, jadi mengurangi beban tenaga kerja juga dan riset, jadi kita bisa mendapatkan itu. Kemudian mengurangi jumlah waktu gitu ya. Jadi misalkan kita butuh dana cepat, kita butuh tenaga cepat, itu bisa berkurang dengan crowdsourcing karena dibantu oleh ini, dan juga meningkatkan peran serta aktif dari masyarakat untuk memecahkan masalah. Nah, kelemahannya ya karena crowdsourcing ini partisi masyarakat ini kadang tidak terkontrol gitu ya, menyebabkan penyebaran konten yang tidak bertanggung jawab. Nah, itu juga bisa terjadi ya di sana. Nah, itu tentang kelemahan. Kemudian clickbait ya. Clickbait ini sering kita jumpai sekarang ya, suatu istilah yang merujuk pada misalkan kita orang-orang gitu ya melakukan hiperbola gitu ya, memberikan ini apa link yang istilahnya bersifat clickbait. Jadi dia cuman supaya orang ngeklik
dan dapat iklan di sana. Jadi dia memberikan judul yang atau gambar yang sangat bombastis gitu ya. Itu yang menarik orang untuk mengklik. Jadi cirinya itu misleading artikel. Jadi menggunakan penggunaan hukum yang bombastis. Jadi menggunakan judul-judul yang provokatif gitu ya, provokatif gitu, menggunakan listicle. Jadi memulai dengan headline dengan nomor diikuti kata benda atau kata sifat sebagai penggoda sensasional. Misalkan ini 5 hal yang harus dilakukan supaya terhindar dari COVID gitu ya. Atau kadang juga diiwali dengan kalimat tanya. Nah, itu jadi ciri-ciri dari clickbait. Jadi contohnya gini, heboh gitu ya. Ini kan juga kata ya. Setan ditemukan tewas mengambang di pantai Jakarta. Padahal itu bukan Setia Novanto yang kata kabarnya korupsi tersebut. Kemudian terbaru jumlah penduduk miskin mencapai segini gitu atau penduduk Surabaya kena COVID, separuhnya kena COVID semua. Nah, itu juga bahaya gitu. Itu termasuk permasalahan dari kebebasan berekspresi. Nah, terkait dengan kebebasan berekspresi menurut jurnalisme termasuk ya sekarang ya orang-orang online, wartawan online pun juga harusnya melihat dari Undang-Undang Nomor 40 tahun 99 tentang pers. Dan di sini ya, pers itu harus memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai dasar demokrasi, mengembangkan pendapatmu berdasarkan informasi tepat dan akurat. Nah, ini yang kadang-kadang banyak disalahgunakan ya, tidak melakukan itu asal akurat ya, kayak clickbait tadi, melakukan pengawasan kritik ya, dan memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Nah, selanjutnya kita bisa melihat juga di pasal 6 terkait Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ya, disebut di pasal 2 gitu ya, badan publik berhak menolak memberikan informasi gitu ya. Jadi istilahnya nggak semua informasi itu harus dibuka ke masyarakat gitu ya, dan berikan informasi tidak sesuai. Nah, di sini apa yang tidak dapat diberikan? Jadi informasi yang dapat membahayakan negara, informasi berkaitan dengan perlindungan usaha, berkaitan dengan data pribadi, rahasia jabatan, dan informasi yang belum dikuasai dan didokumentasikan. Nah, itu ya terkait dengan kebebasan berekspresi. Nah, itu aja dari saya. Sebenarnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.